rabbihi wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bi huquqi nafsihi fa huwa sahibul wirathati. Artinya, barang siapa yang disibukkan oleh hak Tuhannya dari hak-hak dirinya serta hak-hak saudaranya, maka ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Dan barang siapa yang disibukkan oleh hak dirinya dari hak Tuhannya dan hak-hak saudaranya, maka ia adalah hambanya nafsu. Barang siapa yang disibukkan oleh hak-hak saudaranya dari hak-hak Tuhannya serta hak-hak dirinya sendiri, maka ia hambanya kedudukan. Dan barang siapa yang disibukkan oleh hak-hak Tuhannya dan hak-hak saudaranya dari memperhatikan hak-haknya sendiri, maka ia sang pewaris. Ta'liqnya itu di bawah baca. Masuk dari maka ia sang pewaris adalah masuknya pewaris dari para nabi ataupun orang-orang salihin, karena mereka itu selalu menjalankan semua hak-hak Tuhannya serta hak-hak saudaranya melebihi hak-hak untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Di sini Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah membagi daripada hak-hak yang ada pada diri manusia, baik itu hubungan dia dengan Allah, sesama dirinya, orang yang ada di sekitarnya. Karena setiap dari kita ini memiliki tuntutan, yaitu hak yang mesti kita penuhi. Dulu ketika Islam masih di awal-awal sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, banyak daripada sahabat-sahabat Rasul yang teraniaya, tersiksa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah ke kota Madinah sebagaimana yang kita ketahui. Daripada peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat, hijrahnya mereka ini bukan dari sisi duniawi. Mereka hijrah itu hanya membawa dirinya, membawa Allah dan Nabi. Makanya kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, dinamakan muhajirin, yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan yang berada di Madinah itu dinamakan Ansor, karena mereka asli dari penduduk kota Madinah. Adapun yang berhijrah minal muhajirin, itu mereka keluar tanpa membawa harta, tanpa membawa apapun kecuali yang ada pada jasadnya, pakaiannya. Rumahnya ditinggal, harta kekayaan ditinggal, hewan ternak yang mereka miliki ditinggal. Semua yang dimilikinya dari perihal dunia itu, saat Allah memerintahkan untuk hijrah, mereka tinggalkan. Makanya Nabi di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim mengatakan, "Faman kana hijratuhu lidunya au yusibuha au imra'atin
yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau ada orang yang hijrah itu karena tujuan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya yang didapatkan daripada nilai hijrahnya apa yang diniatkannya. Tapi kalau ada orang yang hijrahnya lillahi ta'ala, karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Semisal itulah orang-orang muhajir ketika mendapat perintah hijrah, mereka meninggalkan segala sesuatu yang menjadi milik mereka saat berada di kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang mereka bawa hanya cintanya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat salah satu dari peristiwa hijrah ini, Nabi SAW mempersatukan kaum muhajir wal ansor. Artinya mempersatukan di sini dipersaudarakan. Kenapa Nabi mempersaudarakan antara muhajir dan ansor? Ya karena yang hijrah ini tidak memiliki apa-apa, sedangkan yang tempat yang didatangkan Madinah atau Thayyibah, yaitu kaum ansor, mereka memiliki apa yang dimiliki olehnya daripada tempat, harta. Satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia, namanya sahabat Salman Al-Farisi, ya. Beliau itu sempat hijrah meninggalkan kampung halamannya menuju ke kota Mekah, dan termasuk Salman Al-Farisi ini minal muhajirin. Hijrah bersama para sahabat ke kota Madinah. Sampai di Madinah, mereka kaum muhajirin dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ansor. Ya, jadi persaudaraan yang disaudarakan, yang disatukan sama ini bukan sebatas slogan, tapi memang betul-betul realitanya itu saudara seiman. Ya, saudara seiman itu bahkan dikatakan lebih kuat daripada sedarah. Karena orang yang bersaudara dengan landasan iman kepada Allah, ya, mereka memiliki ikatan yang kuat karena persaudaraannya itu semata untuk mengharap ridha Allah. Nah, dengan persaudaraan yang disatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal muhajirin wal ansor, dan tidak ada sejarah yang mencatat ya, ada seorang pemimpin yang mempersatukan antara satu dengan yang lain daripada manusia-manusia hingga mereka itu betul-betul menjadikan saudaranya yang bukan sekandungnya, tidak ada ikatan darah itu melebihi daripada ikatan darah. Hanya saja mereka tidak mewarisi. Ya. Nah, seperti itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'dukum ila ba'd, wa ulul arhami ba'duhum awla li ba'd fi kitabillah. Wallahu ala kulli syai'in alim. Diabadikan dalam Al-Quran daripada peristiwa Nabi mempersaudarakan minal muhajirin wal ansor. Yang satu disaudarakan dengan yang lain. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, yang kalangan muhajirin disaudarakan sama ansor. Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan ansor yang bernama Abu Dzar. Ya, Abi Dzar atau Abu Dzar dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Persaudaraan mereka ini itu menjadikan miliknya
milikku miliknya. Belum tentu persaudaraan sekandung seperti itu, tapi persaudaraan seiman yang dipersaudarakan Nabi menjadikan mereka bukan hanya slogan tadi ya, tapi milikku milikmu. Ada yang diberikan, yang punya rumah 2 kaum Ansor dikasihkan 1 sama muhajir yang sudah dipersaudarakan. Kalau saudara kandung seperti itu belum tentu. Separuh kekayaan mereka dikasihkan kepada siapa yang sudah menjadi saudaranya seiman. Termasuk Abdurrahman bin Auf diberikan rumah dan separuh harta oleh Ansor yang dipersaudarakan Nabi kepadanya, namun beliau menolak karena beliau malu, namun beliau minta diarahkan mana pasar, lebih memilih untuk berdagang. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abi Dzar. Bahkan diantara mereka ada yang dari muhajirin belum mempunyai pasangan hidup, istri, sedangkan dari Ansor saudara yang sudah dipersaudarakannya itu memiliki istri lebih dari 1. Disuruh milih mana yang kamu cocok, mana yang kamu suka. Kamu tunjuk salah satu istriku yang kamu suka, nanti aku talak, habiskan masa iddah, habisnya nikahi dia. Berbagi mereka itu betul-betul bukan slogan doang. Harta separuh dikasih, kalau ada tempat tinggal kasihnya 1 untuk yang muhajir. Orang-orang muhajir yang datang ke Madinah ini meninggalkan harta bendanya di kota Mekah. Nah, ketika sahabat Salman Al-Farisi ini bersilaturahim ke saudara Ansornya yang bernama Abi Dzar, dia mendapati istrinya Abi Dzar ini ndak berais. Tahu berais kan? Apa? Dandan. Ndak tampil cantik, padahal suaminya ada di rumah Abi Dzarnya. Abi Dzarnya ada di rumah. Tapi istrinya ya rambutnya acakan, mungkin ndak pakai wangi-wangian, ndak ngurus dirinya, padahal suami ada di rumah. Dan kedapatan saudaranya Abi Dzar juga seperti itu, badannya kurus, rambut nggak rapi, bajunya berantakan. Nah, melihat ini apa yang dilihat oleh Salman, dia tanya kepada istri Abi Dzar, kenapa kamu seperti ini dalam keadaan berantakan, sedang suamimu Abi Dzar ada di rumah. Nah, jadi wanita sahabat, wanita-wanita para kaum istri daripada sahabat-sahabat di zaman Nabi, terkhusus mereka itu kalau suami ada di rumah, mereka itu tidak tampil cantik di hadapan suami, itu aib. Aib. Kalau suami ada di rumah, mereka tampil dandan yang terbaik untuk diberikan kepada suaminya. Nah, ini para wanita sahabiah. Kecuali kalau suaminya nggak ada di rumah, ya biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau suami ada di rumah, mereka pakai pakaian yang paling bagus, dandanan yang paling cantik, wangi badannya, wangi mulutnya. Pokoknya jangan sampai ada kesan yang tidak baik didapati suaminya selama suaminya ada di rumah. Nah, kalau kita kan kebalik, suami kita di rumah, kita tidak bercantik, memperindah diri kita di hadapan suami. Tapi kalau kondangan, arisan, kawinan, baru yang ini salah. Ya, lebih tepat dikatakan ini salah. Akan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan dosa. Sampaikan tuh kepada istri di rumah.
biar bisa ngambil pelajaran. Istri yang sempurna itu seperti istri yang bagaimana? Yaitu istri yang berada daripada kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat suaminya di rumah dia tampil yang terbaik, yang tercantik, yang terbagus, biar dilihat sama suami, bukan dilihat sama orang lain di luar. Kalau suami nggak ada, biasa-biasa aja dia. Kalau kita kebalik ya, suami ada di rumah, ya biasa-biasa aja, nggak tampil cantik, nggak berdandan, nggak wangi-wangian. Tapi kalau kondangan, arisan, kawinan, nah baru dia berdandan. Ya. Nah, ini salah dan berdosa. Ya, berdosa. Kenapa kamu seperti ini, kata Salman? Kok ada Abi Dzar suamimu tapi kamu tidak berdandan cantik? Apa jawab istrinya? Abi Dzar ini orangnya udah enggak lagi sama manusia. Dia ini punya hati, bahkan enggak ingat sama dirinya sendiri. Dia ada ingat malam dia ibadah habis suntuk, siang dia puasa, tiap hari kayak gitu. Artinya dia punya hati tenggelam sama Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar ini. Malam dia sampai pagi ibadah. Siang dia sampai malam terbenam matahari puasa. Itu aja, sampai enggak bisa ngurus diri lagi. Makan enggak teratur, makan tuh enggak ingat lagi karena dia sudah tenggelam dengan cahayanya Allah Ta'ala. Ada Abi Dzar ya. Jadi dia enggak ingat lagi sama istrinya, enggak ingat lagi dia sama anaknya, enggak ingat lagi dia sama dirinya karena dia sudah tenggelam sama lautan cahaya Allah. Dia punya hati udah sama Allah, udah 24 jam sama untuk Allah. Ketika diajak disiapkan makan, ini Salman Al-Farisi bilang, Salman, "Hayya Abi Dzar, makan, ana puasa," katanya. Kamu puasa? Kalau kamu tidak makan, ya aku tidak mau makan. Kenapa? Karena bersaudara. Karena dipersaudarakan sama Nabi. Salman minal muhajir, Abi Dzar min ansar. Dia puasa, tidak mau makan. Karena memang sudah istighraq ya. Istighraq itu artinya tenggelam sama Allah. Siang dihabiskan waktu tiap hari puasa gitu. Malam dihabiskan sama Allah, ibadah sama Allah. Bilang Salman Al-Farisi, "Ya Abu Dzar, innallaha lahul haq." Allah itu punya hak. Wali nafsika hak, wali ahlika hak. Allah memang punya hak yang mesti kita penuhi haknya. Dirimu, hawa nafsumu juga punya hak, mesti kamu kasih haknya. Keluargamu begitu juga, istri anak-anakmu ini punya hak. Kamu harus kasih haknya, ndak boleh kamu full berikan semuanya hak kepada dan untuk Allah. Sehingga kamu tidak memberikan hak istrimu, tidak memberikan hak anak-anakmu, bahkan tidak memberikan hak untuk dirimu dan hawa nafsu. Nah, mendengar itu Abi Dzar tidak terima. "Ya Salman, ana sekarang lagi asyik sama Allah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kenapa kamu memberatkan aku? Aku sudah asyik sama Allah. Aku sudah tidak lagi tahu kecuali Allah. Ya. Sedihnya Allah, senangnya Allah." Ini Abi Dzar. Jadi semuanya itu hanya ada Allah semata, tidak ada selain Allah. Dia berikan semua haknya Allah itu dipenuhi sama dia. "Kenapa kamu memberatkanku? Padahal engkau saudaraku." Artinya mestinya kau support gitu. Nah, kalau begitu ayo kita
dapetin solusi melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata sahabat ya, kalau ada apa masalah langsung larinya ke Nabi. Kalau ada problem langsung larinya ke Nabi. Kalau nggak ada dapat solusi langsung larinya ke Nabi. Nah, begitu kita juga diajarkan. Kalau kita punya urusan apa langsung minta tolong kepada Nabi SAW. Artinya jadikan Nabi itu wasilah untuk semua urusan kita. Nah, pasti dikabulkan karena Nabi adalah kunci dari segala. Ya. Akhirnya datanglah ini ke hadapan Nabi, lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mempunyai hak? Manusia itu punya juga hak. Nafsu pada diri manusia juga ada hak, keluarga punya hak." Abu Dzar yang mengatakan seperti itu. Salman mengatakan seperti itu, "Ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Betul Salman." Dibetulkan sama Nabi. Jadi Abu Dzar ini mengatakan apa yang dikomplain dan protes oleh Salman di rumahnya tadi disampaikan ke Nabi. Aku lagi asik tenggelam sama Allah, tapi dia mengatakan ini punya hak, nafsuku, diriku punya hak, istri keluargaku punya hak, Allah punya hak. Kata Nabi, Salman betul. Salman betul. Allah punya hak, kasih haknya Allah. Dirimu juga punya hak, kasih haknya. Keluarga, istri dan anak-anakmu juga punya hak. Jangan semuanya kamu jadikan tenggelam untuk memenuhi hak-hak Allah sehingga mengabaikan daripada hak yang lain termasuk dirimu. Maka di sini Imamul Haddad membagi, ya, dibagi oleh Imamul Haddad dengan hikmah yang ke-14. Wa qala radhiyallahu anhu, man ashghalahu haqqu rabbihi an huquqi nafsihi wa huquq ikhwanihi fahuwa abdul hadrah. Siapa orang yang disibukkan dengan hak-haknya Allah, ya, sibuk dengan hak-hak Allah, semuanya itu Allah, yang dilihatnya hanya Allah, ya. Nggak ada selain Allah, dan sudah ini orang udah tenggelam di lautan cahayanya Allah, selalu bersama Allah dalam setiap keadaan. Dan dia selalu ini orang mendahulukan Allah dari segala sesuatu. Iya bagus, tidak apa-apa, memang betul itu. Tapi kalau seandainya mengabaikan hak-hak yang lain, dia fokusnya cuma sama Allah, ya, itu dinamakan manusia ini apa? Abdul hadrah. Hadrah itu artinya ilahiyah, hambanya Allah tapi tidak sempurna, tidak sempurna. Ada orang yang hatinya itu dipenuhi dengan cahaya Allah sehingga yang ada di dalam dirinya hanya Allah, karena dia tidak kuat menampung ini cahaya Allah di dalam hati dan imannya, ya, sehingga dia mendapatkan satu kemuliaan yang menjadikan dirinya hanya kepada Allah dan tidak mengurus hak-hak yang lain. Ini bagus. Nah, ini dinamakan Abdul Hadrah. Dia selalu hadir bersama Tuhannya, selalu dalam keadaan susah, senang, bahagia dan lain sebagainya seterusnya itu bersama Allah. Dia tidak mempedulikan dirinya lagi kecuali hanya Allah. Tidak ngurus bagaimana dirinya, pakaiannya, tidak ngurus lagi. Kadang kita lihat ada wali majduh misalnya, ya, tidak terurus kan dia, tidak terurus lagi dia tidak memikirkan jasadnya lagi.
karena dia punya nur, hatinya itu dari penuh sama nur, membuat dia itu lupa kepada segala-galanya. Yang dia ingat cuma satu, yaitu Allah. Namun ini tidak dikatakan sempurna. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan itu cahaya Allah, sehingga melalaikannya daripada, kecuali dia ingat hanya kepada Allah. Ada hamba yang mampu dengan nur cahaya Allah yang diberikan, diletakkan di dalam hatinya, sanubarinya, dia tetap bersama Allah, dia menjadi Abdul Hadrah, tapi dia tidak melupakan hak yang lain. Contohnya Imam Al-Haddad, ya, Sada Alawiyin, mereka itu penuh hatinya dengan cahaya Allah, mumtali' binurillah. Namun mereka kuat. Ada gambaran orang yang tidak kuat. Nah, ini yang seperti ini tidak salah, namun tidak dikatakan sempurna. Kalau dia menghabiskan semua waktu untuk Allah, tidak tidur, tidak makan, tidak nafsu yang lainnya, istri anak tidak diurus lagi sudah, nah kayak gitu. Tidak bisa kita juga mau menyalahkan orang seperti itu, karena memang dia sudah mendapatkan anugerah besar dari Allahnya saja, ruhnya belum sanggup untuk menerima cahaya itu. Ya, cahaya dari Allah di dalam hati dia belum sanggup. Akhirnya dia fokusnya cuma kepada Allah. Di Indonesia ini pun seperti salah satu wali, Sunan siapa itu, Sunan Kalijaga kayaknya, atau Sunan Kalijogo atau apa, atau Sunan Giri kalau nggak salah, yang pernah ditanya siapa namanya, siapa, Allah jawabnya, nah, gitu. Karena udah halnya. Nah, dalam riwayat dikatakan daripada nimbul fitnah nanti dia diakui Tuhan sama orang-orang yang nggak ngerti ini, akhirnya diambil keputusan untuk dibunuh. Ketika dibunuh, darah yang keluar itu dengan mengalir menulis sendiri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darahnya itu menulis, membentuk kalimat tauhid, karena memang sudah hatinya sama Allah. Ya, dia tidak ngurus gini. Segala sesuatu tidak ada lagi baginya, hanya ada Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia dinamakan Abdul Hadrah, tapi tidak sempurna. Kalau dia bisa menampung, menahan daripada apa yang Allah anugerahkan untuknya, sehingga dia masih memperdulikan yang ada di sekitarnya. Imam Al-Haddad ini, beliau mendapatkan itu anugerah, sampai dikatakan ketika bertanya murid-muridnya, beliau menjawab itu global apa adanya. Nah, jawaban Imam Haddad ini membuat murid yang bertanya ini, mereka kurang puas dengan jawaban tadi. Kata Imam Al-Haddad, terima saja apa yang aku jawab dari pertanyaan kalian, walaupun kalian kurang puas dengan jawabanku, namun insya Allah barokah, kata Imam Al-Haddad. Karena aku ini, kata Imam Al-Haddad, mendengarkan omongan kalian, pertanyaan kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu, dan memberikan waktu untuk kalian untuk memahami apa yang ingin kalian dapatkan dariku, takallufa, dalam keadaan aku memaksakan diri, katanya. Memaksakan diri Imam Haddad itu di tengah-tengah umat manusia, karena hatinya sudah kepada Allah. Makanya dia memaksakan dirinya untuk bisa memberikan hak kepada orang lain yang ada di sekitarnya, keluarganya, murid-muridnya, anak-anaknya. Itu pun dengan cara memaksa. Ya, sama seperti orang yang ingin mendapatkan
dia harus memaksakan dirinya untuk bisa sampai ke hadratillah. Dipaksa sholat khusyuk, dipaksakan khusyuk. Nah kalau mereka ini enggak, kepada makhluk mereka itu memaksa karena hati mereka sudah kepada Allah. Jadi dengan kita mereka memaksakan dirinya, enggak full dengan kita, fullnya lebih kepada Allah. Yang seperti ini juga dinamakan Abdul Hadrah tapi sempurna, karena dia masih memberikan hak kepada yang lain. Kalau yang pertama tadi juga Abdul Hadrah namun kurang sempurna. Kenapa? Semua diberikan kepada Allah sehingga dia mengabaikan hak yang lain, termasuk dirinya sendiri diabaikan. Ini yang pertama dibagi oleh Imam Al-Haddad ya. Yang kedua, waman ashghalahul qiyam bihaqqi nafsihi, ada orang yang disibukkan dengan hak-hak dirinya, anil qiyam bihaqqi rabbih, daripada hak-hak Tuhannya. Dia lebih menyibukkan dirinya untuk dirinya daripada memberikan hak-hak Tuhannya dan hak-hak saudaranya. Dia sibuk dirinya cuma untuk dirinya saja, untuk memuaskan syahwatnya. Makanya di situ dinamakan abdus syahwah, ya, bahwa abdus syahwah. Oh, gimana caranya syahwatnya terpenuhi? Hak Allah diabaikannya, hak orang lain diabaikan. Yang penting nafsunya terpenuhi. Yang semisal ini, gambar kelompok yang kedua ini binatang, gambarannya binatang, karena binatang itu cuma syahwat aja yang dipikirkannya, nggak mikirkan yang lain, ya nggak mau tahu dia, sama yang dipikirkan cuma syahwat, perutnya kenyang, gitu. Akan Allah tampilkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih parah dari binatang. Siapa? Budak hawa nafsunya, budak syahwatnya. Dia sibuk dengan syahwatnya, dunianya cuma untuk memenuhi syahwat keinginannya, sehingga dengan itu dia mengabaikan hak-hak Allah. Bahkan dia berani untuk bermaksiat, yang penting syahwatnya terpenuhi. Ini namanya budak syahwat ini namanya. Atau dia tidak mempedulikan saudaranya, bahkan keluarganya dia tidak peduli, yang penting syahwatnya dia, keinginannya dia dapetin. Mau dengan cara yang haram sekalipun dia tidak peduli, yang penting syahwatnya dia dapatkan. Nah ini yang dalam urusan memuaskan syahwatnya, keinginannya tanpa mempedulikan hak-hak Allah, sehingga dia dinobatkan sebagai abdus syahwat, budaknya syahwat dirinya sendiri, yang bisa membinasakan dia dunia dan akhiratnya. Cuma untuk memuaskan syahwatnya yang berkaitan dengan dunia dan ada apa yang ada di dalam dunia. Nabi kan menjelaskan kemarin dalam hadis, ta'isa abdad dinar wa abdad dirham, celaka orang yang menjadi hamba dinar dan dirham. Ini karena untuk memuaskan syahwatnya, keinginannya. Pokoknya dia harus dapat, bahkan dia berani untuk menghancurkan orang lain. Yang penting dia punya hajat, syahwatnya terpenuhi, dia tidak peduli. Yang penting yang dipedulikan adalah syahwat dirinya, keinginannya. Dalam urusan dunia begitu juga. Nah ini ancamannya ini parah ini dalam Al-Quran, orang menjadi budak nafsunya ini. Jadi kita jangan sampai masuk daripada
golongan yang kedua, kelompok yang kedua ini. Kelompok yang kedua atau kelompok yang ketiga. Lebih parah lagi yang ketiga nih nanti, ya. Karena orang-orang yang menjadi budak nafsunya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tujuan mereka itu cuma untuk mendapatkan dunianya. Budak syahwat ini. Tidak ada dia peduli akan ancaman dari Allah. Hatta dari sisi ibadah mereka tidak ada di situ unsur keikhlasan, karena dia budak syahwatnya. Ada yang mengharapkan inilah itulah cuma untuk mendapatkan keinginannya, syahwat tadi, ya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang menginginkan mereka di antara manusia ini tadi apa? Perkara dunia, urusan dunia, menjadi budak syahwatnya budaknya dunia, untuk memenuhi syahwatnya kami percepat, kata Allah. Dia pengen memuaskan syahwat nafsunya untuk urusan dunia, kami percepat. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Nah, tapi nanti di akhirat kami lempar dia ke jahanam, tempat yang hina, yang tercela, tempat yang paling buruk. Ini budak syahwat, ini syahwat dunianya, ngikutin menjadi budak syahwat. Allah selamatkan kita. Yang ketiga, man asyghalahul qiyam bihuquq ikhwanihi. Siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan hak-hak saudaranya. Anil qiyam bihuquq rabbih, daripada memperhatikan hak-hak Tuhannya, wa huquq nafsih, bahkan tidak memperhatikan hak pada dirinya, nafsunya. Bahwa Abdul Riyasah, nah, ini budak kedudukan namanya. Suka dihormati, nyari penghormatan, biar dimuliakan, diagungkan, ya, mencari kedudukan, jabatan, sehingga dia mengedepankan apa, dia sibukkan bagaimana dapat hatinya orang, bagaimana dapat perhatian dari saudara-saudaranya. Dikorbankan untuk mendapatkan perhatian, biar orang tersebut tuh memberikan dia satu kedudukan. Nah, ini seperti pejabat, ya. Lihat gambaran orang-orang yang mau mencalonkan, gitu ya, presiden, DPR, MPR, wakil rakyat, ya, atau ini mendapatkan kedudukan di perusahaan, direktur, divisi, dan lain sebagainya. Pokoknya kedudukan, gila kedudukan. Ini lebih parah daripada budak syahwat. Kalau budak syahwat dia cuma mementingkan nafsunya, tapi kalau budak kedudukan, nafsunya pun dirinya dia tidak pedulikan. Yang penting dia mendapatkan tujuannya, ya, dia dihormati. Yang bertentangan dengan hawa nafsunya pun diikutin sama dia. Sekalipun itu dia merendahkan diri dan martabatnya, akan dilakukannya, ya, akan yang penting dia mendapatkan kedudukan. Imam Haddad mengatakan, hubbul jah wa hubbul mata'i fantabihi min qabli an tutu alayki suhufu wal kutubu wa tusbihina bigabrin la anisa bihi al ahlu was sahbu lamma alhadu dhahabu. Orang yang cinta kedudukan, kata Imam, orang yang cinta kepopuleran, orang yang cinta penghormatan, orang yang cinta pujian-pujian, orang yang cinta perhiasan-perhiasan, ya, hati-hati, kata Imam Haddad. Sebelum kamu itu ditulis, dicatat bagimu oleh dua malaikat yang sudah Allah utus.
Ya, sebelum tertulis di catatan buku amalmu. Nggak pengen dapat popularitas, dapat pujian dari orang, dapat kedudukan yang dihormatin sama orang, dapat perhiasan, dapat apa yang kau inginkan. Hati-hati, sebelum itu ditulis. Ya. Kamu, kata Imam Haddad, yang punya ini tadi, ambisi dengan kedudukan tadi ya, kamu nanti bakal diletakkan sama manusia di dalam kuburnya, ya, di dalam tanah. Nggak ada yang nemenimu saat itu, yang mendukungmu, yang memujimu, yang mengagungkanmu, yang menghormatimu, yang menyanjungmu. Dia nggak mau nemenin kamu di dalam kuburmu nanti. Siapapun itu, baik dari keluargamu ataupun orang-orang dekatmu, ketika kamu ditutup tanahnya, mereka pergi meninggalkanmu. Jadi bahaya ini kedudukan ini. Kadang untuk mendapatkan kedudukan dia menghinakan dirinya, menghinakan diri ini. Datang ke kiai, ke ulama, ke habaib untuk mendapatkan apa? Suara, mendapatkan dukungan. Tujuannya apa? Biar dia dapat kedudukan dunia. Padahal nafsunya bertolak dengan itu. Nah, kenapa? Dia tidak pernah mendatangi ulama, karena dia mencalonkan baru dia mendatangi. Pada hakikatnya nafsunya itu tidak mau, ya, karena memang dia tidak pernah mendatangi. Hanya karena ada tujuan untuk satu kedudukan yang mesti dia dapatkan, apa? Suara, dukungan. Maka dia hinakan dirinya untuk mendatangi, walaupun hatinya bertolak belakang, cuma untuk mendapatkannya. Berarti dia menghinakan dirinya. Ya. Kalau udah terpilih, lah juga dimakan ulama, kiai, habaibnya ditinggal sama dia. Ada dipedulikan sama dia. Ya. Dan itu sudah umum. Ini namanya abdur riyasah, lebih parah daripada abdus syahwat. Untuk mendapatkan antusias umat manusia, orang di sekitarnya, jika harus bergabung dengan satu kelompok yang sudah jelas itu kelompok tidak baik, akan dilakukannya. Yang penting dapat dukungan dari kelompok itu. Harta benda yang kita cari, yang kita susah-susah payah mendapatkan, kita kumpulkan banyak, ya. Ketika dia mau mencalonkan untuk mendapatkan simpatis, dukungan, biar dapat kedudukan tadi, dia korbankan hartanya. Betul nggak? Dia keluarkan harta, nafsunya itu menolak. Kau susah-susah mengumpulkan itu harta, sekarang kau harus keluarkan, tapi mau ndak maulah harus kukeluarkan. Kalau ndak seperti itu, ndak ada yang milih aku nanti. Nah, ya. Padahal nafsunya menolaknya, dia mengorbankan dirinya untuk kedudukan. Nah, kayak lebih parah abdur riyasah ini daripada abdus syahwah. Oh, dengan macam-macam ini lah, itulah bahasa ini, nanti kalau ini, nanti kalau ini. Orang-orang yang seperti itu sama ulama nggak ada kaitan apapun, nggak ada hubungan. Orang buktinya dari sebelum terpilih aja mereka nggak pernah nongol, wala pernah hadir majelis, atau memang dekat sama ulama, sama kiai, atau dengan habaib. Nggak ada sama sekali. Saat pencalonan untuk mendapatkan satu kedudukan, entah itu kursi, jabatan, dan lain sebagainya, baru. Nah, padahal dia tidak ada hubungan apapun. Nanti kalau sudah dapat kedudukan yang dia incar, yang dia ingin dapatkan, ini ditinggal sama dia, ya. Makanya kamu itu jangan jadi orang yang kecuali pinter, ya. Mau itu kiai, mau itu habaib, mau itu ulama, mau itu ustadz, dai, ustazah,
Semisal kamu dihadapkan Allah dengan abdur riyasah, jangan kamu jadi manusia yang bodoh padahal kamu pinter. Jangan mau kamu dibodohi, karena abdur riyasah ini tujuannya cuma mendapatkan kedudukan. Habis itu kamu ditinggal, kamu tidak dipedulikan, karena dia tidak ada hubungan sama sekali sebelum dan sesudahnya dengan kamu. Tidak ada sama sekali hubungan. Abdur riyasah ini momen-momen tertentu baru dia datang, ya, momen-momen tertentu. Kalau itu pun cuma untuk mendapatkan antusiasmu, dukunganmu, doamu, walhasil nanti yang nggak kuat kamunya, ya. Kamunya yang nggak kuat nanti. Nah, diiming-iming ini dan itu, dikasih ini dan itu, dihantuin ini dan itu. Wah, pokoknya kamu dibuat. Nah, kalau ada yang seperti ini, dia lebih bodoh daripada yang mendatanginya. Siapa? Ya ini tadi, orang yang pinter tadi. Mau itu kiai, habaib, ulama, satid, ustadz, ustazah, dai, daiyah. Kamu itu cerdas, pinter. Kenapa? Kalau kamu tidak pinter dan tidak cerdas, hendak Allah letakkan cahaya ilmunya Allah pada dirimu. Dan tugas kamu itu adalah, nah ini kelompok yang keempat nanti, ya, bukan meladeni golongan yang ketiga. Nah, ini udah mulai loh, udah sebentar lagi nih, ya. Udah sebentar lagi, nggak lama lagi ini, ya. Akan kamu dapati siapa yang betul-betul pinter dan siapa yang dikatakan bodoh, padahal mereka itu pinter, dikasih Allah kecerdasan. Mau aja digoblokin sama abdur riyasah nih, mau aja, ya. Mau itu ulamanya, mau itu habaib, ya, ditarakan. Ada kejadian pemilihan gubernur yang sebelumnya, Masya Allah, yang majelis sono sama majelis ini, yang habib sono sama habib sini, yang ulama sono sama ulama, ustadz ana sama ustadz sini. Yang ini milih itu, yang habib itu majelis, bawa nama majelisnya, Masya Allah. Kasih nanti bantuan majelisnya. Mereka ini tidak ada hubungan sama kamu tuh, tidak ada belas sama sekali. Dia cuma tujuan satu, mendapatkan apa yang diinginkan dari kedudukan di dunia. Kalau dia udah dapat, kamu ditendang, kamu nggak diperdulikan. Bahkan untuk mendapatkan itu dia berani jilat kakimu, dia matikan nafsunya yang bertolak untuk itu. Aduh, datang ke ulama, datang ke kiai habib itu, nafsunya nggak mau, tapi karena kedudukan, mau nggak mau harus mau. Dia hinakan dirinya, si abdur riyasah ini. Padahal mendatangi ulama itu mulia, mendatangi kiai itu ulama mulia, tapi mendatanginya jangan saat mencalonkan. Hina kamu dinamakan abdur riyasah. Ada niat, tidak ada niat, hadiri, datangin mereka, minta doanya, belajar, ambil ilmu dari mereka. Ini ada momen-momen saja, 5 tahun sekali kah baru nongol, ya, cuma untuk mendapatkan perhatian atau minta doa. Sudah dah, simpelin aja dah. Nih saya wasiatin ini semua orang-orang yang cerdas, khususnya di Tarakan nih, alim, ulama, kiai, ustadz, ustazah, habaib, ya. Kalau ada nanti pemilihan datang kepadamu orang-orang yang tidak pernah kau lihat muka, wala pernah dia punya hubungan denganmu, atau hadir ke majelismu, atau mereka menimba ilmu dari ilmu yang Allah titipkan kepadamu, cukup kamu doakan, minta yang terbaik dari Allah untuknya. Ya, ini wasiat saya. Ya, doakan mereka, tidak usah kamu jadi pendukungnya, tidak usah kamu habiskan waktumu, sia-siakan waktumu cuma untuk perkara yang
yang tidak penting, ya. Memberikan dukungan untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungan denganmu, wala ada hubungan dengan pewaris Nabi, wala ada urusan dengan Al-Quran, hubungan dengan hadis-hadis Nabi, dengan sunnah Nabi. Ndak, ini abdur riyasah. Jangan pernah kecuali kamu mintakan kepada Allah untuk yang terbaik. Kalau menurut Allah baik dia jadi, alhamdulillah. Kalau menurut Allah baik dia tidak terjadi, itu yang terbaik dari Allah, ya. Jangan sampai kamu mengatakan dukung fulan, ya, itu orang yang masya Allah, ini orang ini, padahal kamu punya tugas yang lebih baik daripada sekedar menghabiskan itu, ya. Urus tetanggamu, kenalkan dia sama Allah, ya. Urus anak istrimu, jangan sampai melanggar perintah Allah. Urus jamaah majelis-majelismu, dekatkan dia sama Allah dan Rasul, karena memang tugasnya seperti itu. Ngapain ngurusin kedudukan dunia? Apa yang kamu dapatkan daripada kedudukan dunia? Akhirnya kamu nanti masuk ke dalam firman Allah, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fima ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Mau seperti itu? Allah selamatkan. Allah selamatkan kita, Allah selamatkan para alim ulama, Allah selamatkan para fuqaha, Allah selamatkan daripada kiai, habaib dan ulama pewaris Nabi, sejatinya pewaris Nabi, daripada orang-orang abdur riyasah, insyaallah, khususnya di Tarakan. Amin ya rabbal. Dan yang keempat terakhir, waman asyghalahul qiyam bi huquqi rabbih. Siapa orang yang disibukkan dengan hak-haknya Allah, disibukkan dengan hak-hak saudaranya daripada hak dirinya, maka ini dinamakan sahibu wirata, pewaris Nabi. Kamu sibuk dengan hak Allah, kamu memperhatikan saudaramu, kamu tidak terlalu memperhatikan dirimu. Seperti itulah Nabi kita Muhammad. Ini pewaris Nabi. Dia tidak terlalu memikirkan diri, yang penting Nabi umatnya. Lihat bagaimana doa Nabi di Uhud ketika ada sesuatu yang membuat patah salah satu gigi Nabi. Lihat bagaimana dakwah Nabi di Taif. Apa yang didoakan Nabi, yang didapatkan Nabi? Terima dengan gobul. Lah, Nabi darah-darah keluar tuh, diusir dari Taif. Nabi darah-darah tuh kakinya sampai keluar dari Taif, sampai murka malaikat. Tapi Nabi berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, yang penting Engkau ridho, Engkau tidak murka. Apa yang terjadi pada diriku nggak jadi masalah. Mereka mau menyakiti, melempariku, bahkan mau membunuhku sekalipun nggak jadi masalah, yang penting Engkau ridho, Engkau nggak murka. Lihat bagaimana Nabi, ya, mentingkan nih umatnya daripada dirinya sendiri. Kita makan banyak, rasain kenyang, Nabi pernah 4 batu mengganjal di perutnya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak mikirkan daripada dirinya. Ada isar namanya. Ya, dia lebih mementingkan hak Allah, dia lebih mementingkan hak orang lain yang ada di sekitarnya, dia lebih mementingkan daripada hak umat manusia. Bukan berarti tidak mementingkan keluarga dan dirinya, namun mementingkan persentase orang lain, hak Allah daripada diri yang berkaitan dengan dirinya lebih besar. Ya, hak Allah dan orang lain, bukan daripada dirinya. Dan ini terpuji. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Orang yang mempedulikan orang lain melebihi daripada dirinya. Ini terpuji, satu sifat yang terpuji. Maka jadilah kelompok yang keempat. Ya, siapa yang mementingkan hak-hak Allah, hak saudaranya, untuk dirinya tidak terlalu, biasa-biasa saja. Yang penting orang lain senang. Dia lebih mengalah, dia lebih bersabar. Dia tidak mau timbul keributan, makanya dia mengalah dan sabar. Ya, apalagi sesama muslim.
Ya, dia tahu dia tidak salah, tapi untuk meredam jangan sampai sudah dia mengalah. Nah, dia lebih mementingkan mengalahkan dirinya dan mementingkan orang lain. Hak Allah begitu juga diutamakannya hak Allah tidak diabaikan. Tidak diabaikannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah ya, dan dijadikan kita hamba yang cerdas. Ya, hamba-hamba Allah yang pinter ya. Mau ditaruh dan dijadikan kita ini di kelompok yang mana? Ya, silakan kamu pilih sendiri, kamu tentukan. Mau di kelompok yang pertama bagus, kelompok yang kedua hina, kelompok yang ketiga sangat-sangat terhina, kelompok yang keempat yang paling sempurna. Ya, hak Allah dia dapat, dia kasih, hak manusia dia kasih, untuk dirinya tidak terlalu, dia lebih memprioritaskan selain daripada dirinya. Dia tidak mementingkan terlalu pada dirinya. Ada orang kelaparan, dia juga lapar, diutamakan orang lain. Nah, ini namanya masuk kelompok yang keempat. Ya, ada ini masalah, yang ini punya masalah ya. Untuk mendamaikan dua permasalahan ini dia harus mengorbankan, yang penting dua ini kelompok yang keempat. Dalam satu perkara dia lebih memilih untuk mengalah, ini kelompok yang keempat ya. Kelompok keempat ini pewaris itulah orang-orang yang soleh ya. Ini orang-orang yang bakal dicintai Allah di akhirat, mahbub indallah, terpuji di sisi Allah, diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, Allah jadikan kita kelompok yang keempat insyaallah ya. Barokah daripada Imam Al-Haddad ya, barokah dari maulid yang kita jalani selama ini tiap malamnya, Allah jadikan kita kelompok yang keempat. Dijauhkan kita dari kelompok yang ketiga, dijauhkan kita dari kelompok yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bi niyyati syifa Muhammad khairil anbiya al-faiz min jibri.